Kalau lu bisa menguasai fotografi dan kerjaan-kerjaan itu benar-benar lukratif gitu, kayak maksudnya benar-benar mendatangkan uang yang dalam jumlah banyak. Gue cuma taunya mungkin gue akan ranahnya di seni, tapi nggak spesifik ke fotografi gitu. Challenge-nya kan untuk gimana untuk kita serve audiens kita, karena kan audiens kita kan nggak kelihatan, ya kan? Bagaimana supaya mereka bisa senang dengan konten kita dan mudah-mudahan semakin banyak yang nonton. Kalau Cimata gimana nih? Ini kayak agak sedikit pesimistic look ya. Soalnya masa emasnya kayaknya 2010 2020. Nah, gimana tuh 2020 ke atas pasca Covid? Kalau gue ngeliatnya gini sih, kenapa kayak video mulai growing segala macam sebenarnya karena platformnya bertumbuh ya. Kalau dulu mungkin platform kita kan cuma kayak Facebook, Instagram yang formatnya kotak gitu ya. Terus tiba-tiba mulai agak vertikal tapi still gitu, mostly algoritmanya lebih ke still. Terus ketika mulai rusuhnya kan ketika mulai ada TikTok ya, muncul TikTok, terus muncul apa namanya, dari TikTok terus nyamber ke Reels gitu ya, Reels kemudian nyamber ke macam-macam nih, si Facebook juga sekarang punya yang ya formatnya vertikal juga, YouTube juga sama, ada YouTube Short gitu, jadi semua orang kayaknya menyediakan platform yang singkat ini gitu, akhirnya kayak kita nge-shootnya juga dari foto juga formatnya jadi pindah banyak yang vertikal, dan video juga otomatis TikTok ya game changer banget kan kalau gue ngelihatnya. Jadi kayak video beda apa ya, ya pasti beda lah. Kalau gue ngelihat di foto kan kita mostly cuma pakai satu indera ya, cuma mata doang visual, gitu, mata visual aja. Tapi kan lu kalau kayak video kan yang distimulate dua gitu, lu dari kuping juga iya, lu denger audio, dari mata juga, jadi pasti lebih menarik. Saya kalau kayak foto kan lu ngelihat dan lu yang punya persepsinya lebih terbatas lah, jadi lebih liar gitu ininya. Tapi kalau ini kan udah kayak di guide menuju ke sana gitu, ke message-nya. Betul. Fotografi zaman sekarang sih kalau gue bilang masih ada di sana, walaupun AI mungkin ada masuk, nggak bisa ditolak juga toh. Kalau buat kita sih di industri kita cukup happy sih sebenarnya secara tidak langsung, to be honest. Bagus dong berarti. Bukan yang nggak happy dalam sisi ini ya. Kita kalau bikin treatment, bikin deck buat brief ke klien tuh kita sudah menggunakan AI. Menggunakan AI. Karena gini, kalau di gua ya, kalau di gua di kerjaan gua itu kan ketika gua dapet brief, gue mesti kasih dia treatment kan, terus kemudian gue mesti kasih dia mood boardnya, lightingnya mau gimana, mood bajunya seperti apa, segala macam. Jadi gue ngeliatnya kayak ketika kita ngobrol sama klien kan beda nih, yang ada di kepala gue sama kepala lu, misalnya lu klien gue ngobrol sama lu kayak kita mau photoshoot satu orang, saya lu bilang punya produk tas, produk tas lu mau di shoot di dalam hutan gitu. Kan yang muncul di kepala gue beda nih, di hutan tuh hutannya ada danaunya atau ada pohon apanya, pinusnya, terus ada fireflies ya, apa namanya, kunang-kunang. Nah ya, itu kan mungkin di kepala gue muncul seperti itu, tapi kan di lu mungkin image-nya munculnya beda gitu. Bisa berbeda. Nah yang kita ngomongin secara verbal gini kan nggak bisa ditangkap bener-bener kayak gimana gitu looks-nya. Bisa sama 100%. Nah ketika ada si mood board dan sebagainya itu kan kita menyamakan perspektif kita nih. Yang di kepala gue kayak gini dituangin ke si mood board ini. Kalau zaman dulu kan kita mesti ngegambar ya. Ngegambar kayak sketsanya kayak gini-gini nih sketnya. Cuma kalau digambar yang bagus kan butuh waktu lama juga. Kebanyakan cuma sketsa kasar. Solusi terakhir ketika digital mulai ada, kita mencari di Photostock sebagai foto-foto reference gitu ya. Yang kadang-kadang nggak relate juga nih, karena nyari Photostock di apa namanya, nyari Photostock di image bank gitu kadang-kadang juga nggak sesuai sama apa yang kita pikirin gitu. Nah ketika ada AI itu menjadi lebih gampang buat gue, walaupun keluarnya masih suka aneh ya. Generate ya, kadang-kadang katanya jarinya bisa banyak. Jarinya ada 8 gitu, tahu-tahu ya. Kayak kemarin kita ada satu pitchingan, adegannya apa, memeriksa apa,
kesehatan ya, gue lupa deh, pokoknya kayak satu adegan kesehatan di satu buah perkebunan gitu, kayak satu orang dokter medical check up, jadi yang muncul stetoskopnya dua-duanya pakai stetoskop gitu, ya masih banyak lah yang miss kayak gitu, tapi itu membantu gitu loh, membantu gue kayak paling nggak gue bisa kasih visual ke klien gue jauh lebih clear ketika ada AI dan jauh lebih cepat, dan gue nggak perlu ngelibatin apa ya, nggak perlu ngelibatin kayak misalnya gue butuh tim gue yang cuma buat ngedrawing aja atau apa, tapi ini gue udah bisa cepet gitu bikin ininya. Dan ini juga terjadi di teman-teman yang di video juga gitu. Jadi teman-teman di video juga ketika mereka production, mereka banyak kasih mock-up-mock-upnya tuh udah menggunakan AI gitu. Dan itu buat gue membantu ya. At the end, tidak menutup kemungkinan gitu, tidak menutup kemungkinan memang mungkin AI ini semakin bergerak, tidak menutup kemungkinan memang bisa terreplace sih, mungkin enggak ya. Tapi untuk membantu menuju outputnya itu, gue sih jujur merasa terbantu sih. Dan memang udah ada beberapa teman-teman yang dari foto tiba-tiba mereka mulai switching belajar prompting gitu ya. Jadi kalau gue ngelihatnya ya nggak bisa dilawan gimana-gimana juga gitu. Tapi rasanya selama ini berubah pasti ada perubahan juga lah ke kita, dan kayaknya ya kitanya aja sih yang sebisa mungkin agile ya ngikutin gitu. Karena ini masih 2024 ya, belum satu dekade full. Memang ini masih dalam proses lah. Tapi kita bisa melihat ke depannya AI ini bisa menjadi ya bisa menguntungkan fotografer tertentu dan tidak menguntungkan fotografer tertentu. Yang saya pikir yang standar-standar aja, mungkin yang untuk stok foto, wah itu akan terreplace karena lebih akurat dengan generation itu. Kalau promptnya, kalau belajar promptnya memberikan instruksi yang oke kan. Nah tapi di lain pihak, fotografi yang mungkin high end yang perlu pesan-pesan atau komunikasi yang lebih kompleks, itu tetap membutuhkan manusia untuk itu. Karena makanya balik lagi ke desain komunikasi visual itu ya. Tapi kalau gue lihat sih kalau ranahnya jurnalistik ya nggak mungkin tergantikan lah ya, namanya jurnalistik kan lu memang harus mendeliver fakta gitu. Jadi itu nggak akan bisa ke-replace. Kayak lu kawinan kan nggak mungkin kawinan lu AI aja gitu kan, enggak lah ya, itu karena part of the history juga. Jadi kayaknya mungkin itu nggak akan ter-replace gitu. Jadi kayaknya ada beberapa yang kayak gue, karena gue di komersil, gue mempermudah komunikasi gue untuk berbicara ke klien. Tapi ya gue nggak tahu ya kalau yang teman-teman yang lain-lain mungkin ya agak terganggu geng-gengnya orang-orang 3D kali ya, 3D atau misalnya editing gitu, itu mungkin yang agak berbahaya buat mereka ya. Karena kayak tiba-tiba backgroundnya diganti jadi Bromo, gitu. Mungkin ya itu yang akan harus hati-hati gitu di situ. Betul. Jadi editing itu udah tinggal, dulu kita harus melakukan banyak instruksi ke Photoshop. Kali ini dengan ada satu misalnya foto potret nih, mungkin ya biasalah kita menghaluskan wajah dengan satu slider aja, semuanya somehow udah oke. Tinggal refine dikit aja udah oke. Itu yang mungkin yang mungkin itu kalau fotonya mungkin harusnya masih ada beberapa yang nggak bisa di replace, yang tadi gue bilang yang berkaitan sama fakta, documentary gitu, sama itu. Kalau lu sendiri gimana melihat AI? Yang tadi gue ceritain ya, memang kita harus memanfaatkan itu, ya sama juga sih intinya. Dan juga yang ada hati-hati dengan jenis-jenis fotografi tertentu yang mungkin memang udah nggak akan terkalahkan lah, di replace sama AI. Misalnya seperti yang jualan stok foto, misalnya fotonya itu kan pasti tinggal generate, karena stok foto udah cukup banyak untuk AI-nya untuk bisa mengenerate. Jadi ya itu yang penting adalah AI itu digunakan untuk produktivitas, dan kemudian untuk seorang fotografer ke masa depan memang nggak bisa menghindari yang namanya harus kembali belajar hal-hal yang lain, expand, bukan hanya tahu fotografi aja, teknik fotografi aja, ya udah ini skill, tapi dia harus berevolusi. Seperti ya zaman dulu kan, zaman dulu film itu kan banyak yang transisi ke digital, banyak juga yang akhirnya yang gagal untuk beradaptasi, kan mereka udah gak pensiun semua tuh. Tapi yang berhasil beradaptasi sampai sekarang
tetap mantap aja, berkibar terus kan, fotografer yang jauh lebih senior dari kita. Jadi betul sih. saya pikir revolusinya bisa mirip kayak adaptasi gitu. Setiap perubahan aja sih. Itu mungkin di Only Key. Kayaknya dibahas di video-video sebelumnya juga. Iya, dan kamera kita juga sudah ini bisa video kalau juga kamera, ya, kenapa kan nggak lo belajar lebih banyak nge-review ya. Iya. Kamera menurut lo ada perubahan yang gimana nggak sih? Kan kalau gue kan cuma basically karena gue udah ada sama satu brand ya gitu. Wah, lengkap jadi banget kontennya. Nggak, maksudnya gue pengen tahu kalau lu kan nge-reviewnya lebih banyak ya. Betul, dari nge-review berbagai banyak brand. alat-alat gitu, kamera ini, lensa ini apa segala macam. Menurut lu gitu, sebenarnya kayak perkembangan teknologi itu ada impact gimana nggak sih sebenarnya? Karena kan lu udah ngikutin banget nih dari tahun ke tahun gitu. Betul, itu menarik. Itu pertanyaan menarik karena ya singkatnya kalau kita ngomongin waktu kita pertama kali kenal fotografi, film ke digital itu luar biasa kan. Filmnya langsung tadinya naik, jadi interestnya jadi turun, orang ganti semua ke digital. Dan waktu digital jadi terdemokratisasi yang saya bilang, semua orang bisa afford dan orang nggak takut mahal lagi, dan semuanya itu jadi meningkat pesat di tahun 2010-2020 itu. Jadi perubahan teknologi itu pertama revolusinya. Kedua adalah revolusi smartphone sebagai dia bisa juga bikin kamera hasilnya semakin bagus, terutama pertengahan 2010, jadi 2015 di mana Apple iPhone udah bagus diadakan waktu itu, langsung dengan teknologi semua orang bisa jadi fotografer. Padahal kan belum tentu bagus kan, pokoknya semua gue bisa motret nih gitu ya dengan alat gue yang setiap orang punya lah kan, ponsel semua punya. Nah kemudian berkembang lagi era DSLR menjadi mirrorless. Nah itu membuat tidak sebesar ponsel ya gemanya, tapi sebagian besar kemudian akhirnya pindah ke mirrorless. Nah, di mirrorless itu yang paling berkembang adalah kamera kita itu sebenarnya bukan hanya bisa, karena kecepatan makin tinggi dan praktis, dia bukan hanya bisa merekam fotografi, tapi videografi juga. Nah, waktu itu jadi kenapa nggak kita coba aja videografi, makanya platformnya juga berkembang, itu tahun sekitar 2020. Dan untuk soal brand, semua brand sama sih. Jadi sekarang itu karena yang tiap dikembangin. orang usernya beda-beda sih ya. Betul. Maksudnya punya personal preference. Oh, gue kayaknya lebih nyaman dengan ini, dengan itu ya. Betul. Kan? Ergonominya dan apa koleksi mungkin lensanya, ekosistemnya segala macam, dan familiaritas itu berbeda-beda. Ada juga yang melihat kualitas. Gue suka kualitas warna ini. Jadi kayak gitu. Jadi pada dasarnya perkembangannya terus ke kamera itu lebih ke peningkatan video, dan tapi saya melihat kalau kamera itu plateau itu artinya tidak terlalu banyak peningkatan lagi. Jadi kalau misalnya saya beli kamera yang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, terus saya pakai, bukan berarti saya nggak bisa membuat gambar seindah yang terbaru, karena teknologi dari kualitas gambarnya udah kira-kira udah hampir sama. Jadi menurut saya invest yang bagus justru adalah di skillnya. Ya. Benar nggak? Gimana? Iya, setuju sih kalau ya skill. Ya karena skill juga harus ngikutin terus ya. Ada perkembangan ini itu segala macam memang harus diikutin juga. Nah ini juga yang gue pengen tanya. Sebenarnya kalau kayak lu kan nge-review gadget juga nih. Apa sih yang orang-orang sebenarnya pengen tahu dari kamera itu? Apakah cuma kayak prestige aja nih, barang mahal gitu? Atau ada spesifik kayak, ya misalnya pasti kan lu sering dapat pertanyaan yang sama ya, berulang gitu. Sebenarnya yang mereka pengen tahu tuh apa sih, karena cuma penasaran aja atau penasaran si brand A, B, C ini apa gitu. Karena kan kalau gue lihat yang pada nge-review gadget lebih pada perang-perangan gitu ya. Ada satu videoku yang satu ini yang bahas kayak kenapa pilih Nikon, padahal gue udah disclaimer dulu gitu. Ini perspektif gue as a user gitu. Tapi tetap aja diserang gitu di bawah. Nah itu ya maksudnya kayak enggak, Nikon tuh enggak gini gitu. Padahal gue cuma disclaimer ini pilihan gue, belum tentu cocok dengan kalian gitu. Dan nggak tahu nih kalau lu kan yang nge-review ya, ketika nge-review kan pasti ya ada yang pro kontra juga gitu. So, ada yang kayak pengen ngegali lebih dalam juga nih tentang yang lu review gitu. Iya, ada nanya-nanya. Itu ada apa nggak sih yang lu kayak pertanyaan yang paling sering lu dapet, atau kayak ada pengalaman lucu gitu pada saat lu nge-review?
Ya, pada dasarnya sih sebenarnya orang ingin beli kamera atau ngeriset atau nyasar ke channel-channel kita itu kan karena mereka pengen hasil foto atau video yang lebih bagus lah daripada dia pakai HP. Biasanya mereka pengen. Tapi di sisi lain mereka juga pengen cari sesuatu yang worthy gitu. Jadi price and value-nya itu seimbang. Jangan sampai dia beli mahal-mahal, misalnya kualitasnya tidak sesuai keinginan. Nah, makanya itu mereka jadi penasaran, pengen tahu. Nah, biasanya gitu sih. Ya kan, make sense kan? Kayak misalnya orang kan punya resource yang terbatas. Meskipun banyak orang, ya katakanlah dia punya budget yang nggak terbatas, tapi kan tetap aja dia butuh pilih yang mana nih yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan dia. Jadi dari unsur spesifikasinya, apakah kameranya lebih cenderung ke fotosentrik atau videosentrik, karena banyak kamera-kamera yang bentuknya seperti kamera foto, tapi itu fitur videonya lebih menonjol daripada fotografinya misalnya, atau kebalikannya ada yang lebih ke fotografi, videonya ya tambahan gitu. Jadi orang pengen tahu mungkin ke arah sana dan bagaimana kualitas hasil fotonya. Nah, soal komentar-komentar ya kita memang nggak terelakkan, itu banyak banget kan, orang punya pendapat masing-masing. Jadi saya rasa saya sendiri sampai sekarang, kecuali dia sangat komentarnya mungkin meracau atau hal yang tidak nyambung sama sekali dan berubah seperti personal attack atau apa, saya nggak pernah hapus juga sih. Jadi kayak istilahnya biarin aja, masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri, benar atau salah, nanti mereka self correcting lah. Ada yang biasanya salah, biasanya ada yang komentar lagi ya. Seperti itu. Jadi ya sekarang karena memang banyak orang saya pelajari sangat mementingkan price and value, itu akhirnya muncul yang istilahnya kaum mendang-mending itu ya kan, jadi selalu membandingkan. Jadi tidak heran kalau misalnya banyak yang membandingkan ini itu. Nah, saya pikir ya review hanya bisa terbatas juga, kita review terbatas juga, tapi memang masing-masing, dan kenapa terbatas adalah spesifikasinya, hasil gambarnya kayak seperti itu. Tapi ada hal yang lain kan, seperti yang tadi kita juga bahas. Oh, karena gue familiar dengan ini, senang ini. Kadang-kadang lekukan dari tubuh kameranya aja itu bisa bikin betah gitu. Kalau coba yang lain, ini kok nggak enak ya dipegang satu hari udah. Setuju. Kadang-kadang ada yang berasa kayak kok kecil banget ya jari gue, kayak gede banget gitu ya, nggak kepegang itu. Kayak ya kenyamanan itu juga. Iya, kadang-kadang ada faktor-faktor psikologis yang irasional, yang tidak bisa dikuantifikasi, nggak bisa dikasih skor ini menang. Itu banyak faktor yang seperti irasional. Itu justru sebenarnya kita harus, saya sebagai review berusaha untuk mengkomunikasikan, meskipun ya tidak perfect, susah sekali mengkomunikasikan. Karena kalau saya bilang ini enak sekali, ini mahal tapi enak sekali, tapi apakah makanya saran saya juga ke teman-teman yang itu juga cobalah, banyak toko-toko yang di kota-kota yang sudah banyak demo unitnya juga. Jadi memang itu sih, memang. Ya, betul. Mungkin ini terakhir kali ya, gue pengen nanya nih tips. Kita kan sama-sama creating content. Ada tips nggak sih gimana caranya menjadi seorang encecin nih kalau bikin konten gitu? Maksudnya kan pasti ada banyak teman-teman juga yang pengen sharing ya. Mungkin mereka juga punya sesuatu yang message pengen gue omongin gitu. Terus sebenarnya gimana sih cara ngemulainya gitu, terus supaya mereka bisa tetap konsisten. Dan kalau kayak lu kan apalagi udah kayak lu nge-review gadget banyak dan juga diundang banyak brand juga kan. Jadi artinya kan istilahnya buat mencapai ke posisi itu juga kan nggak semua orang bisa nyampe ke level itu gitu. Silakan di-share. Thank you banget ya, ini jadi tersanjung. Jadi pada dasarnya kita mau mulai ya, kita ngomong kreator pemula, yang penting adalah kita meneliti dulu nih kira-kira apa yang kita bisa, yang kita tahu, kemudian apa yang dianggap pemirsa kita dinilai. Ya, nilai itu penting. Jadi value-nya itu value proposition kita apa, kata istilah itu tapi bahasa Indonesia agak susah, tapi istilahnya orang pengen tahu apa sebenarnya. Jadi kebutuhan orang yang dipentingkan.
Jadi kalau misalnya kita bikin konten tentang kita sendiri nih, kemauan kita sendiri, nah memang ada aja yang fans yang mungkin true fans yang memang bisa relate ke kita. Kayak misalnya dia punya pengalaman sama, tapi kan nanti membatasi audiens kita. Jadi kita lebih pertama-tama merenungkan dulu dan meriset dulu kira-kira orang perlu informasi apa nih. Ya, kalau misalnya mereka sekarang butuh informasi yang seperti ini, ya udah kita cari topik-topik yang dan kita tahu nih, ya kita bisa bikin konten yang seperti itu. Otomatis nanti kan orang-orang yang membutuhkan konten-konten itu dia akan datang sendiri. Saya pikir itu yang paling penting. Jadi kebanyakan kreator pemula kan dia suka-suka dia bikin, kemudian berharap orang ini. Ya itu bisa terjadi, tapi kalau kita punya suatu hal-hal yang memang berbeda banget sama orang, kayak misalnya selebritis ya, orang pasti ikutin lah. Tapi kalau kita sebagai kreator biasa-biasa aja, itu memang kita harus memikirkan orang lain dulu. Betul. Jadi otomatis nanti orang datang. Terus kalau di gua kan agak slow growing ya, karena kita edukasi di lu juga same thing nggak sih? Maksudnya beda sama konten artis ya. Kan kalau mereka lebih, wah ada berita apa gitu. Kalau kita kan lebih edukasi yang lebih kapan pun bisa ditonton gitu. Jadi kan growingnya kayaknya lebih slower. Sama nggak sih antara channel kita? Jadi gini, kalau sama setelah selesai pandemi, orang-orang kan udah kesibukan sendiri-sendiri, otomatis semua lah across the board menurun. Tapi konten-konten itu biasanya terbagi dari dua yang berhasil, yaitu konten yang entertaining dan kemudian yang edukatif. Jadi kalau yang edukatif tetap akan bertahan. Kalau yang entertainment tentunya lebih banyak dengan adanya TikTok, itu kan pure entertainment banget gitu. Betul. Tapi bedanya adalah entertainment itu short lived. Ya, jadi sangat sebentar doang, ngetrend sebentar, viral sebentar, tapi selesai. Tapi kalau yang education itu sifatnya lebih lama, karena video-video yang lama, mungkin kalau lihat analitiknya, video-video lama entah ngomongin apa, tetap ada aja ya. Maksudnya mungkin nggak banyak, tapi tetap ada, tetap mengalir. Ya, itu keuntungan dari konten edukatif adalah we aim for the long game, jadi yang jangka panjang. Ya kayak gitu. Kalau yang entertainment mungkin cepat, tapi saya sendiri lebih cenderung ya kita sebaiknya memang untuk konten memang membalance antara dua itu. Satu untuk menarik yang short live entertaining, satu lagi yang memang untuk long term. Jadi seperti itu, sehingga kedua-duanya jadi bisa balance lah channel kita itu. Berarti platform lo juga lo pakai semua ya, di YouTube, Instagram, TikTok juga, karena kita kan bikin sekarang long form dan kemudian yang vertical video ya. Vertical video itu untungnya sekali bikin kita bisa sebarin ke beberapa platform yang sekarang lagi booming seperti TikTok, Instagram sama YouTube. Ya asal kita bikin dalam durasi 1 menit ya, di bawah 1 menit gitu, kita bisa semuanya. Jadi itu yang saya lakukan supaya bisa. Jadi sebenarnya mulainya bisa dari mana aja ya. Kalau dia mau mulai dari TikTok dulu juga sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi memang kalau kita kan karena ada YouTube mostly lebih yang panjang ya videonya. Jadi kayak nge-cut-nya udah lebih banyak penggalannya gitu. YouTube itu saya tetap utamakan karena dia itu for a long game. Karena yang sisanya saya pikir semacam entertainment. Jadi ibaratnya YouTube konten itu seperti majalah atau buku di mana orang akan mengkoleksi itu. Mereka akan save itu dan suatu saat dia akan cari lagi, misalnya dia lagi mau tahu tentang kamera ini atau hal ini. Sedangkan di Instagram atau TikTok emang pernah cari itu kan cuma kayak ya pancingan klik banget. Jadi trailer atau kayak lu mau tahu lebih banyak lu nonton YouTube atau dalam bentuk website gitu loh. Ya jadi ke website itu kan kita bisa benar-benar tunjukin yang the best itu. Baiklah, terima kasih Koko. Koko Ence hari ini sudah bersedia sharing tipsnya dan juga kita tadi udah ngobrol panjang lebar tentang fotografi dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi buat teman-teman, thank you so much buat waktunya udah nonton. Jangan lupa di subscribe nih channelnya. Thank you banget. So see you in the next video. Bye.